Shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Kita dari komplek mana sih nih Kak? Kita itu dari komplek Raja Wali. Nah, nama aku Kak Keti. Nama aku Kak Novita. Nah, hari ini kita mau ajak adik-adik untuk puji-pujian Nama Tuhan Yesus. Nama Tuhan Yesus. Kita menyanyi lagu apa sih Kak? Hari ini kurasa bahagia. Biar kita bahagia di hari Minggu ini dan seterusnya. Iya. Bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Puji Tuhan sekali ya. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, sekolah minggu ini, kita mau berdoa dengan diiringi dengan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Adik-adik bernyanyi dengan sikap berdoa ya. Engkau sungguh
kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sungguh luar biasa hari ini. Walau kami sekolah minggu gak bertatap muka dengan kakak-kakak sekolah minggu, tapi sukacita kami tidak berkurang sedikit pun Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkan kami dari tadi pagi sampai sekarang kami bisa memuji nama Tuhan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah sekarang kita mau nyanyi lagi nih buat Tuhan Masih pada Yesus. semangat gak sih nih di rumah? Harus selalu semangat ya. Jadi sekarang kita itu menaikkan pujian setinggi-tingginya lagi. Pakai gerakan ya walaupun cuma di rumah aja. Iya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mau nyanyi lagi nih ya. Kita mau menyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan,
adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak dari Komplek Raja Wali. Shalom adik-adik. Gimana nih? Tadi kan udah memuji Tuhan sama Kak Keti dan Kak Novita. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah boleh nih disiapin Alkitabnya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, untuk doa adik-adik dengerin kakak ya sambil ikutin apa yang kakak omongin. Lipat tangannya semuanya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih karena Engkau telah menuntun kami sehingga kami bisa ada sampai saat ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang boleh dibuka Alkitabnya. Kita buka dari Keluaran 5 ayat 1 sampai 24. Adik-adik simak firman Tuhan yang akan kakak bacakan ya. Musa menghadap Firaun, bangsa Israel makin ditindas. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengarah-pengarah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata, seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami." Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, "Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami." Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Maka para pengarah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, di mana saja kamu mendapatnya. Tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikanlah pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapa kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. "Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini?"
Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu kami diperintahkan, buatlah batu bata dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli padahal rakyat tuankulah yang bersalah. Tetapi ia berkata, "Pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan." Jadi sekarang pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Maka mengertilah pada para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umatmu ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ia dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Oke, demikian firman Tuhan dari Keluaran 5 ayat 1-24. Sebelumnya kakak mau nanya nih sama adik-adik di rumah yang udah baca firman Tuhan. Kira-kira tokoh di dalam cerita Alkitabnya ada siapa aja ya? Ada Musa, Kak. Ada Musa, terus siapa lagi ya Kak Ica? Ada Harun, Kak. Oh, ada Harun. Yang Terus, lainnya ada enggak? ada Raja Firaun, Kak. Oke, ada Raja Firaun. Ada bangsa Israel, Kak. Oke, ada siapa lagi ya? Yang Kak? terakhir ada Mandor, Kak. Oke, ada Mandor. Jadi adik-adik, pada saat bangsa Israel tinggal di Mesir, mereka dipaksa untuk bekerja pada pemerintahan Firaun. Pada saat itu, hidup bangsa Israel sangat susah. Tuhan melihat nih kesulitan dari apa yang dialami oleh bangsa Israel. Sehingga Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk menghadap Firaun supaya bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir. Kira-kira apa ya yang diperbincangkan oleh Musa dan Firaun? Musa berkata kepada Firaun, "Hai Raja Firaun, aku memintamu untuk membebaskan dan melepaskan rakyat Israel dari pekerjaan yang kau bebankan kepada mereka." Kata Firaun kepada Musa, apa dasarnya engkau Musa menyuruh dan memerintahkan aku untuk melepaskan mereka dari tanah Mesir ini? Aku tidak akan pernah mengizinkan mereka keluar dari tanah Mesir ini, mereka harus tetap bekerja di Mesir. Lalu Musa berkata lagi kepada Raja Firaun, Tuhan Allah Israel telah mengutus aku untuk berbicara kepadamu agar melepaskan umatnya. Kami ingin beribadah di padang gurun untuk menyembah Allah kami yang hidup. Oke, kira-kira adik-adik tahu nggak ya apa yang terjadi setelah Musa menghadap Firaun? Ternyata Firaun menjadi kesal atas apa yang dikatakan oleh Musa. Apa ya yang dilakukan oleh Firaun? Ayo, kira-kira apa nih Kak yang dilakukan oleh Firaun? Setelah Firaun mendengar perkataan dari Musa, Firaun menjadi kesal atas apa yang dikatakan sama Musa. Firaun menyuruh mandor-mandornya untuk tidak menyediakan jerami lagi bagi bangsa Israel. Jerami itu apa sih, Kak? Nah, jerami itu adalah bahan yang dipakai untuk membuat batu bata, Kak. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi ke April sama bangsa Israel setelah mereka nggak disediakan jerami lagi? Nah, setelah nggak disediakan jerami lagi, bangsa Israel tuh merasa pekerjaan mereka semakin berat, Kak, karena mereka harus mencari jerami itu sendiri. Nah, akhirnya mandornya ini protes ke Raja Firaun.
karena pekerjaan mereka semakin berat. Tetapi Firaun malah menuduh bangsa Israel ini malas dan menyuruh bangsa Israel untuk bekerja lebih keras lagi. Setelah itu bangsa Israel protes nih, marah-marah dan mengutuki Musa dan Harun. Ya, Kak. Mereka mengira akibat Musa dan Harun menghadap Raja Firaun, Kehidupan mereka sangat sulit dan saat Musa mendengarkan keluh kesah dari bangsa Israel ini, Musa datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, meminta pertolongan dan Tuhan pun menguatkan hati Musa ya Kak. dan Tuhan akan menghukum Raja Firaun dengan tangannya sendiri. Kira-kira adik-adik apa sih yang bisa kita pelajari nih dari cerita mengenai Musa dan bangsa Israel? Nah, jika adik-adik mengalami masalah dan kesulitan, adik-adik jangan langsung putus asa, tetapi adik-adik harus minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Kak Eca, aku mau nanya nih, kira-kira apa ya masalah-masalah yang biasanya dihadapi oleh adik-adik kita? Nah, masalah yang pertama, contohnya itu jika adik-adik sedang sakit Kak. Yang kedua, jika menghadapi ujian di sekolah. Yang ketiga tuh, bila adik-adik itu diejek sama teman-teman. Jadi adik-adik, ketika adik-adik menghadapi masalah atau kesulitan di dalam hidup adik-adik, adik-adik harus berdoa, adik-adik ngomong sama Tuhan apa sih sebenarnya kesulitan adik-adik. Dengan begitu Tuhan dapat menolong adik-adik dan adik-adik jangan mudah untuk menyerah atau putus asa terhadap masalah adik-adik. Jadi adik-adik harus percaya ya Kak, percaya kepada Tuhan ya Kak. Ya, percaya pada Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai adik-adik. Nah, adik-adik ada 3 poin penting nih yang buat adik-adik dalam firman Tuhan ini. 3 poin itu yaitu yang pertama, adik-adik itu harus tekun berdoa. Yang kedua, adik-adik harus percaya pada kuasa Tuhan dan tidak boleh menyerah. Yang ketiga, Tuhan selalu menyertai dalam kesulitan dan masalah yang adik-adik alami. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan yang Kak Kiki, Kak Eca, dan Kak April sampaikan dapat berguna bagi kehidupan adik-adik sehari-hari. Sebelum kita tutup firman, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Sebelum kita menutup firman kita pada hari ini, mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Adik-adik boleh menirukan doa kakak ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih. Kalau pada hari ini Kalau pada hari ini kami boleh kami boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebagian dari firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami untuk sabar, tekun, dan tidak mudah menyerah saat menghadapi masalah dan kesulitan dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami, supaya kami percaya dan beriman hanya kepada Tuhan saja. Agar kiranya kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih untuk kakak-kakak yang udah membawa firman Tuhan tadi. Semoga firman yang sudah diberitakan tadi bisa menjadi berkat buat kita semua. Amin. Untuk mengakhiri sekolah minggu hari ini, mari kita angkat pujian lagu TAAT Taat. Saya mau seperti
turuti nasihat mereka semua. Taat, taat. Taat, taat. Taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa Mama. Turuti nasihat mereka semua. Taat, taat. Sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami, Engkau telah menyertai kami pada hari ini ya Tuhan, sehingga kami dapat tetap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan hari ini, walaupun kami tidak dapat bertemu dengan teman-teman kami, tidak dapat bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berilah kesehatan untuk adik-adik dan juga papa mama mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa terus menjalani kehidupan ini Tuhan dengan sehat saja ya Tuhan. Ya Tuhan, pulihkanlah juga bangsa dan negara kami Tuhan dari pandemi COVID ini ya Tuhan Yesus, supaya semuanya dapat menjadi normal kembali ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk segalanya yang telah Engkau berikan kepada kami, dan Engkau berkati supaya kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kita mau membuat aktivitas untuk kelas kecil ya. Selamat mengerjakan adik-adik.
adik-adik, hari ini kakak mau ngejelasin tentang aktivitas untuk kelas Pratama. Hari ini kita mau bikin map hide and seek. Nah, mapnya bisa dibuka gini adik-adik. Bikinnya mudah kok. Setelah ini kakak akan kasih tahu step-stepnya. Hal dan bahan yang diperlukan itu ada kertas HVS sama spidol warna. Adik-adik bisa pakai pensil warna juga atau krayon. Pertama-tama kertasnya dilipat menjadi 2. Setelah menjadi 2, dilipat lagi ke dalam bagian sisi kanan dan kirinya. Yang lurus ya adik-adik. Setelah dilipat kita buka lagi ya adik-adik. Setelah itu kita lipat bagian sisi kiri dan kanannya ke bagian tengah. Seperti yang kakak contohin di video ya adik-adik. Kalau adik-adik kesulitan, adik-adik bisa minta bantuan mama dan papa di rumah. Jadi lipatan yang sebelah kiri dilipat ke bagian tengah. Begitu pula bagian sebelah kanan dilipat ke bagian tengah. Nah, nanti jadinya seperti ini ya adik-adik. Kalau sudah seperti ini kertasnya, adik-adik boleh gambar, pilih warna yang adik-adik suka. Adik-adik boleh gambar bentuk apa aja. Kalau kakak sekarang gambar bentuk hati. Jangan lupa diwarnain ya adik-adik. Lalu di bagian bawah bentuk yang sudah adik-adik gambar, adik-adik bisa tulis nama Musa. Dan di sebelah kanannya adik-adik bisa lanjutkan gambar, terserah adik-adik mau di bagian atas atau di bawah. Sekarang kakak gambar di bagian atas dengan bentuk istana. Kalau adik-adik kesusahan, adik-adik bisa gambar bentuk rumah ya. Oh iya, jangan lupa diwarnain ya adik-adik. Selanjutnya untuk melengkapi gambar, kakak menggambar awan, matahari, pohon, dan semak-semak. Selanjutnya, kita akan menggambar jalanan adik-adik. Dari sisi sebelah kiri, lalu disambung ke sisi bagian kanan. Jangan lupa ya adik-adik, untuk ujung jalanannya harus sampai ke istana dan diwarnai. Oh iya, di bawah istananya ditulis Mesir ya adik-adik. Lalu kertasnya kita buka. Nah, masih ada bagian kosong nih adik-adik. Kita akan melanjutkan gambar yang sudah ada di bagian ini. Yang pertama, kita sambung dulu jalanannya. Adik-adik bisa ikutin pola yang kakak bikin. Atau adik-adik juga bisa membuat pola sendiri sekreatif mungkin. Jangan lupa diwarnain ya adik-adik. Setelah itu kita sambung gambar yang sudah ada ke bagian tengah. Kakak juga menambahkan beberapa awan dan ada sungai loh adik-adik. Nah, ini sudah jadi adik-adik. Mapnya bisa ditutup dan dibuka. Gambarnya juga nyambung. Bagus ya adik-adik. Jadi deh, map hide and seek. Selamat mencoba ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.